Di dalam perjalanan dia itu udah mulai gini. Iya terasa kan ya. Terasa ya udah mulai. Pun udah Ya, saya diem aja. Singkat cerita dia mulai ngajak nggak beres. Dia saya sudah duduk di sofa, dia langsung maaf nih ya. Langsung karena tadi kan kelihatan semua lah itu. Gunungnya kelihatan. Masih bagus ya. Ya, dia cerita gini loh. Perasaan geli terus linu jadi satu. Dia cerita begitu. Kok ada gelinya, ada linunya, terus tiba-tiba kayak otak mau pecah jar. Dia cerita begitu. Sampai saya teriak sampai bilang udah masuk. Sampai teriak begitu. Mas, intar dulu. Betina ya. Ya, kemarin tuh saya baru dapet narasumber Bang. Jadi di saat dia ketemu, diajakin. Pas baru dia tuh dia udah gak sadar. Dibius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seseorang lelaki yang mengaku katanya dia mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Dia mempunyai fisik yang lumayan kuat ketika sedang HS. Nah, disinyalir konon dahulu katanya lelaki ini nggak ada yang pernah namanya coli. Jadi itu alasan dia kenapa bisa kuat main, bahkan si lawan jenisnya ini bisa berkali-kali. Wah, ini baru suhu, oke? Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jerry. Ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jerry? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik ya. Ngomong-ngomong terima kasih banyak nih udah mau datang ke sini dan mau berbagi cerita sama kita nih. Oke. Ya, saya baru dengar sedikit, saya jadi pinisirin sama Bang Jerry. Iya, saya pengen belajar gitu. Gimana sih caranya? Soalnya kan saya di usia yang udah nggak muda lagi nih, saya usia sekarang baru 34 ya. Ya. Ya itu penting banget tuh buat kaum lelaki ya kan. Iya betul. Nah betul. tapi sebelum kita masuk ke situ, Bang Jerry kan mau ada cerita nih ya pengalamannya sebagai ojol. Betul. Oke. Nah ini menarik nih biasanya kalau pengalaman ojol tuh ketemu banyak orang-orang random. Betul kan ya? Betul. Oke. Biar teman-teman gak pinsirin, Bang Jerry langsung terima cerita aja kali ya. Baik. Oke, silakan Bang Jerry. Jadi emang sehari-hari saya itu sebagai ojol. Oke. Jadi dari 2015 saya sudah bergabung di ojol, cuma saya nariknya hanya malam hari. Malam ya? Malam hari. Ngalong nih berarti. Ngalong ya, kalau orang-orang bilang ngalong. Iya betul. Ngalong itu saya berangkatnya kadang jam 9 atau jam 10 malam sampai pagi hari itu jam 8 atau jam 9 baru istirahat. Pulang ya. Pulang istirahat, ntar malamnya baru keluar lagi. Itu saya jalanin terus sampai sekarang. Nah ini ada cerita lucu, termasuk lucu dan aneh juga sih. Oke. Jadi waktu itu saya lagi ngetem biasa di stasiun Senen di warung kopi nunggu orderan. Ya sekitar jam 2 malam, 2 pagi lah ya. 2 pagi. Jam 2 pagi masuklah orderan. Saya baca jemput di atrium. Tujuan Duri. Pakaiannya ada ciri-cirinya, pakai baju putih, celana putih. Oke, siap. Mau ditunggu meluncur. Sampai depan atrium langsung saya tanya, "Halo, selamat malam Kak. Dengan Kak Tika?" "Oh ya. Ya Bang, saya Bang. Yang ke Duri ya?" "Ya, betul." Ya, saya kasih helm. Dia nggak mau pakai helm. Oh, oke. "Enggak Bang, saya nggak mau pakai helm." "Kenapa Kak?" "Saya mau menikmatin suasana malam." Oh. Dia di situ sudah mulai
agak aneh gitu loh. Kok saya ingin menikmatin suasana malam menjelang pagi. Ya udah nggak apa-apa, nggak jauh ini kan, saya pikir kan Duri. Jalan lah. Oke, siap Kak, siap. Di dalam perjalanan dia itu udah mulai gini. Udah saya ngerasain udah mulai. Iya, terasa kan ya. Terasa ya udah mulai. Ampun udah. Ya Saya ampun. diem aja, mungkin ngantuk kan. Tapi tiba-tiba di stasiun Gambir, terus saya arah ke Monas. Depan istana presiden di lampu merah dia berhenti. Bang, nggak jadi bang ke Duri. Saya nggak jadi pulang. Loh, kenapa nggak jadi pulang Kak? Enggak, saya mau keliling-keliling aja sama abang. Keliling gimana? Kan saya ngojek, saya bilang gitu. Saya cari uang Kak, dia bilang gitu. Iya nanti saya bayar, bang. Yang penting abang malam ini temani saya. Saya cuma pengen keliling-keliling. Serius nih Kak, saya bilang gitu. Terus saya sempat sok peduli gitu. Emang Kakak ada masalah apa sih Kak di rumah? Kenapa saya udah mau sampai rumah nggak jadi pulang? Nggak ada apa-apa Pak. Saya cuma pengen abang temenin saya keliling-keliling. Tapi abang jangan marah ya kalau saya abang. Ya nggak apa-apa sih kan yang di belakang. Kalau saya kan megang setang, saya candain begitu. Enggak masalah. Silakan, yang penting aman. Mau Gitu. duduk di depan juga oke. Iya, kalau saya jadi abangnya saya duduk depan aja, Pak. Nah, oke lah, deal. Saya pikir kan, nah dia buka omongan. Tenang ya bang, nanti saya bayar. Abang mau minta berapa? Dia sudah di situ udah mulai buka. Mau minta 200, 300, 500 saya bayar. Serius Kak? Serius? Ya udah cocok. Karena saya nyari uang saya gituin. Saya bawa nih. Terserah saya nih yang bawa saya gituin. Terserah abang. Saya ajak ke Ancol. Oke. Dari Monas ke Ancol lewat Gunung Sahari terus. Saya juga bingung waktu itu bisa masuk loh. Maksudnya pagi-pagi tapi bisa masuk. Saya itu sampai ke pantainya loh. Sampai ke pantai. Sampai pantainya, sampai dia tuh turun nangis. Turun di pantai berdiri itu nangis. Nah, saya liatin nangis. Tapi nggak berani saya deketin. Saya biarin dulu lah. Masih mikir itu masih dari orderan. Ya kan? Masih dari orderan, ntar bahaya kalau komplain. Akhirnya saya beranikan diri. Kak, maaf kenapa Kak kok malah di sini? Di pinggir laut. Enggak apa-apa. Saya lagi sedih. Kok nasib saya begini gitu. Maksudnya nasib saya begini gimana? Ntar lah saya ceritain nanti kalau waktunya, tiba waktunya. Ya udah nih udah mau jam 3 pulang yuk gitu. Ya udah nurut dia pulang. Saya ajak dulu. Tapi nggak lewat Gunung Sahari, ke Priuk. Saya jalan ke Priuk, ke jalan bawah itu yang gulak gulita ke sana. Dia malah seneng banget tuh. Terus panjang jalan. Terus dari Priuk saya lewatin Sunter. Sunter sampai tiba-tiba dari Sunter itu dia mau ke bypass Jalan Yusdarso. Dia bilang gitu. Bang ke bypass ya. Bypass dia ngomongnya. Sebenarnya Jalan Yusdarso maksudnya. Ya. Terus kemana dari sini? Lurus ya bang. Bawa jangan belok-belok katanya. Itu saya ke arah PGC. Oke. Iya. Pokoknya abang jangan belok-belok terus. Nah. Lah ini kan ke PGC. Ke rumah Duri kan jauh. Ke PGC nanti kita lama. Langsung. Nggak apa-apa nanti. Pokoknya saya bayar mas katanya. Iya. Terus panjang jalan tuh dia. Terus sambil kayak begini ya nggak pakai helm. Terus. Kak ini udah PGC kak kemana? Terus mas. Bang terus. Loh ini ke Raya Bogor dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa ke Raya Bogor. Makin jauh. Terus saya ikutin aja namanya juga ada perikir harus bayar ini. Ngojek kan. Sampai flyover Pasar Rebo. Saya nanya lagi dong. Kak lurus apa naik? Naik pak. Naik bang naik. Kemana kita saya bilang gitu. Kita mau kemana nih? Langsung bilang apa? Antar saya ke puncak.
ke puncak ini udah jam 3 lewat. Coba. Sampai sana kurang lebih nanti kalau kita ngebet 2 jam, 1,5 jam nyampe saya bilang. Jadi saya jalanin nggak apa-apa sampai ke puncak. Terus di puncak berhenti di warung Indomie. Di warung Indomie dia makan Indomie mau minum teh, baru cerita dia bahwa dia dibohongin laki-laki. Katanya mau menikahin, ternyata laki-laki tersebut sudah punya anak dan istri. Tuh. Bohongin lah, sakit hati, makanya dia galau separah-parahnya tuh galau. Terus saya bilang, oh gitu, ya udahlah ngapain begini, saya bilang itu, mending di rumah nyantai-nyantai katanya. Ini kan jalanan nggak aman buat perempuan, saya bilang. Yuk kita turun lah itu sampai Jakarta ya, sampai Duri itu sekitar jam 7 atau jam 8. Nah dia diminta nomor telepon, nomor HP saya diminta, saya kasih. Terus saya berikan nomornya, terus Mas bayarannya saya transfer aja ya katanya. Ya terserah lah, ini nomor rekening saya. Kalau mau pakai OVO nih, OVO saya. Nah terus saya langsung percaya aja, saya tinggal itu, saya nggak nungguin transfer, ternyata masuk 500.000. Wow, jackpot. Ya 500.000, alhamdulillah puncak dibayar 500.000. Nah singkat cerita, itu keesokan harinya itu ngubungin orang, ngubungin terus, bang, ntar antar saya lagi ya. Antar kemana? Ke stasiun. Stasiun mana? Stasiun Tanah Abang. Waktu itu Tanah Abang Bogor masih bisa langsung. Sekarang harus transit Manggarai. Terus, lah kan kalau mau naik kereta ke Bogor, iya. Naik kereta tapi ntar abang temenin ya. Iya. Terus bayarannya gimana kan, saya bilang gitu. Terus terang saya kan ngojek nih. Bayarnya gimana kalau naik kereta kan nggak pakai bensin, saya bilang. Ya udah ntar waktu abang deh saya hargain berapa gitu. Ke Bogor dia ternyata silaturahmi sama, kalau orang Betawi bilang sama encang-encingnya gitu. Sono terus, nah pulangnya pun minta dijemput sampai stasiun. Bukan pulangnya, udah pulang terus malamnya minta dijemput lagi. Intinya dalam 7 hari itu ngajak terus tiap hari. Ya namanya laki-laki, perempuan duitnya gampang, makan dijamin, terus kenal. Nah ini yang mulai agak aneh, tiba-tiba dia itu bicara pernikahan. Bang, kita kan udah kenal 1 minggu, saya nyaman sama abang. Abang juga setiap waktu saya panggil siap. Bagaimana kalau kita nikah? Langsung ngajak nikah? Ngajak nikah. Saya bilang gini, nggak semudah itu. Saya bilang kan kita kan baru seminggu kenal. Jamnya apa? Nyantai. Ya udah kita ta'aruf dulu aja. Ta'aruf. Saya langsung ingat perjalanan rumah tangga saya. Karena dulu pertama kali saya nikah juga dengan istri ta'aruf. Ta'aruf ya. Ta'aruf. Dalam hati saya pura-pura, emang ta'aruf apa kak? Iya ta'aruf, kita kenalan, ya kan? Kalau udah kenal nanti kita nikah. Terus ta'aruf berapa lama? Saya coba begitu. Ya nanti sampai kita dekat lah gitu. Oh ya udah, tuh 7 hari lah. Setelah itu dia ngajak serius, ngajak pulangnya ke rumahnya. Udah bang, mainnya ke rumah katanya. Terus saya langsung samperin karena udah tahu ya, saya sampai depan kelurahan, saya ingat. Saya WA, kak saya udah di depan kelurahan, tolong keluar. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Karena dia dari sore dia janjian minta dijemput. Saya rela, adalah belum waktu yang ngojek ini. Jam 9 malam dia WA. Ternyata dia bilang, bang masuk aja ke sini. Masuknya masuk kemana? Saya nggak tahu. Motornya taruh aja depan kelurahan. Terus abang bilang aja mau ketemu. Ya sebut saya namanya Tika. Nanti abang taruh motor di kelurahan, bilang aja di situ ada security kan, petugas Danmas lah. Mau ke rumahnya Tika. Ternyata benar, saya cari alamatnya, diunjukin tuh. Saya pertama kali rumahnya kaget. Karena rumahnya besar. Orang berada ya? Orang berada. Saya sempat berpikir,
ini yang punya apa, siapa aja Pak adiknya gitu. Ya, ternyata emang dia yang punya. Saya suruh masuk, ngobrol-ngobrol. Nah disinilah singkat cerita dia mulai ngajak nggak beres. Dia saya suruh duduk di sofa, dia langsung maaf nih ya, langsung, karena tadi kan pakai daster ya, itu dasternya, kaget saya langsung itu, loh Kak, kenapa kelihatan semua lah itu, kelihatan, Masih bagus. ya mungkin karena perawatan juga. Terus saya bilang, kok nggak enak kan, nanti ada orang kesini, tenang aja, nggak apa-apa, tenang aja, nggak bakalan ada yang kesini. Terus kan kita mau nikah, nanti tinggal aja bilang kamu suami saya. Nggak bisa begitu. Nah singkat cerita dia tetap pengen, pokoknya Mas, Bang, malam ini abang harusnya sama saya. Ya kan kita belum suami istri, kan kita baru mau ta'aruf sebelumnya. Ya tapi Bang, ini permintaan saya Bang, katanya. Kalau abang mau, kita nanti nikah. Ya kan? Ya pokoknya segala cara dia sambil saya. Akhirnya ya namanya laki-laki. Terus saya sempat bilang jangan di sini ya, nanti ramai katanya, masyarakat datang katanya. Nggak apa-apa, tenang ya. Ditarik lah saya. Di situ udah dia langsung itu semuanya. Saya langsung suruh naik. Ya intinya langsung suruh. Nah itu dia pertama kali minta apa. Sekarang saya yang membuat abang sampai jangan bergerak, jangan melakukan gerakan apapun. Pokoknya saya yang servis abang. Itu yang dilakukan pertama kali dia. Habis itu nanti gantian abang yang saya. Nah ini saya juga hal yang baru saya temuin tuh. Ada perempuan yang begitu. Ada perjanjian dulu sebelum. Ya akhirnya ya saya pas aja. Saya mau dia berusaha sampai saya untuk bisa. Tapi di sini karena kembali lagi saya kan memang pikirannya ini kan bukan istri gitu loh. Bukan istri. Jadi dia sampai marah. Sampai sempat marah. Lama amat sih Mas, nggak bisa keluar. Lah musuh ngapain saya bilang gitu. Ini lama banget katanya, orang-orang dulu gampang aja kak, sebentar katanya. Berapa lama nih? Ya mungkin kalau itu ada kan 20 menit kali. 20 menit belum keluar. Itu belum, maksudnya kita belum. Tapi perempuan itu masih cara dia gitu loh, dengan segala cara. Belum. Oke. Belum. Dia masih cara dengan mohon maaf dengan ya lollipop ya, gitu lah ya. Dengan tangannya. Situ dia udah marah. Lama banget sih katanya. Susah amat katanya. Karena saya udah terbiasa begitu. Jadi apa, terbiasa nggak bisa dipaksa. Tapi kan tetap itu normal. Tapi nggak, pikiran saya itu saya semacam punya perintah jangan keluar. Terus akhirnya saya bilang, ya udah kalau nyerah bilangnya nyerah. Nanti gantian saya yang servis. Ya udah pegel lah gitu. Di situ pegel. Habis gitu langsung baru udah gilirannya saya, ya kamu diem. Tetap pakai ilmu lama saya. Apa tuh? Di dulu. Apa disebutnya ya kalau bahasanya itu apa? Jadi saya cari titik-titik lemahnya dulu. Sampai dia benar-benar sudah. Sampai saya teriak, sampai bilang udah mas. Sampai teriak begitu. Mas, intar dulu. Betina ya. Udah gitu ya. Ya sabar ya lagi. Nah situ baru namanya udah nggak sabar, saya bilang yakin dia udah siap nih ya gitu. Langsung akhirnya ya lah mas.
Oke. Di situ saya tetap pemikiran kalau perempuan ini belum, saya nggak akan keluar. Oke. Tuh. Berapa lama nih? Itu sih emang kalau dari mulai itu bisa sekitar 20 atau 25. Oh, pas. Ya, ya sambil sih emang sambil ininya kita sambil kita terus ya gunungnya juga kita sampai dia benar-benar merasakan gitu loh. Nah di situ kalau saya rasa saya belum keluar, dia sudah berapa kali Ketahuan ya, kelihatan. dari dia sama dari hangat terasa hangat, terasa hangat. Ya terus dari apa sini saya. Jadi ini perempuan kelihatan kasat gitu kayak lupa diri. Gimana kayak lupa? Jadi sampai ini punggung saya ditok. Terus sampai dia dinaikin. Wah ini berarti sudah mulai. Udah selesai kan lemes lagi dia. Terus bilang udah saya gituin kan. Terus abang udah belum? Ya sama gampang. Terus dia bilang gini, emang belum? Terus tadi apa yang terus dia nanya, dia punya kamu kali. Terus dia kaget, punya saya katanya. Masa sih katanya. Baru dia cerita. Jadi baru ketahuan dia cerita kalau dia itu pernah rumah tangga, tapi nggak pernah menemukan itu. Oke. Saya dulu sama mantan suami kok nggak begini. Dia cerita gini loh, perasaan geli terus linu jadi satu. Dia cerita begitu. Kok ada gelinya, ada linunya, terus tiba-tiba kayak otakmu kejar. Dia cerita begitu. Makanya sampai kayak otak gitu. Oh itu pas kamu Terus sadarnya lagi, emang kamu bener dulu sama mantan nggak tahu, pokoknya pasrah aja. Oke. Dia cuma menerima aja. Nah, gitu ya. cuma dia sering melakukan supaya maaf dipaksa mantannya untuk melakukan ini. Tuh, jadi mantannya dia lebih cenderung ke tuh. Nah, itu sampai akhirnya pagi kan saya bingung nih mau pulangnya. Gimana nih bentar keluar kita. Tahu-tahu udah banyak hansip soalnya gitu. Banyak hansip, banyak petugas. Tenang aja, udah aman. Ternyata emang saya pulang diantar berdua keluar. Diantar terus sampai itu bisa dihitung 7 hari itu dia minta terus. Setiap hari. Ya 7 hari. Nah akhirnya dia minta nikah. Oke. Minta nikah. Saya jawab gini, untuk nikah kan nggak gampang. Terus maaf, terus terang saya minder saya gitu. Pernikahan itu saya kan udah merasa 2 kali kehancuran, ya kan. Sebelumnya 2 kali udah nikah berantakan, terus 1 lagi berantakan juga sama yang kisah tadi. Berarti udah 2 kali menikah, gagal dua-duanya. Gagal dua-duanya. Dan ini perempuan yang ketiga nih. Ini perempuan yang ngajak ketiga nih. Oke. Tapi saya belum siap buat rumah tangga. Akhirnya saya kasih keputusan gini, ya udah nanti kalau emang saya nanti di hati mau nikah ya saya nikah. Kalau enggak ya udah hubungan kita begini aja. Tuh. Nah itu sampai akhirnya saya kenal lagi sama perempuan tuh penumpang saya lagi. Itu penumpang di daerah Bekasi. Itu perempuan saya anggap nikahnya masih digantung lah ya. Nah, sampai kenal perempuan, maaf, saya tahu ternyata itu udah punya suami itu setelah berhubungan. Sama dia itu baru naik
mau ke rumahnya, baru sampai di Perwira daerah Bekasi, dia minta izin, bang, ya udah silakan. Pulang kerja, dia kerja di biliar. Kerja di biliar, saya ingat, di daerah Marakas. Pulang bang, ya udah. Terus iseng dong saya tanya, sama dia ibu karena udah agak umuran. Ibu, setiap penumpang ibu gini kan? Enggak bang. Demi Allah sampai bilang gitu. Demi Allah baru abang saya pengen. Makanya saya bilang minta izin. Boleh enggak? Ya udah, nggak apa-apa kalau mas, saya bilang. Sampai dianterin, saya anterin depan rumahnya. Nah ini kejadian aneh. Itu pulang sekitar jam 11 malam. Jam 1 malam dia ke depan kos. Maksudnya? Makanya saya nggak ngerti. Saya kan nggak ada di situ. Saya kan keliling. Di depan kos nyariin saya, katanya minta dianterin beli pulsa. Tetangga yang cerita. Di depan kos siapa nih? Di kos saya. Memang udah tahu kos-kosannya? Udah kan emang dekat. Emang dekat. Ternyata dekat di depan kos saya itu. Dia nyamperin. Terus tetangga cerita kan, semalam ibu ini nyariin. Kenapa? Minta dibeliin pulsa. Pulsa. Loh ngapain? Saya bilang. Terus saya pulang dong. Dicegat. Belum sampai kos udah datang dia. Ayo nanti kita makan. Makan apaan? Udah temenin saya makan nasi goreng. Saya pikirkan ya udahlah. Makan nasi gorengan. Habis makan nasi goreng, dia langsung ngobrol. Bang mau nggak bang? Katanya. Apaan? Nemenin saya. Kemana? Ya nanti bang tahu lah. Katanya. Nemenin apa dulu? Langsung dia to the point. Yuk abang yuk. Kita. Saya bilang, wah mau ngapain? Kayak anak kecil katanya gitu. Makin nanya. Makin nanya katanya. Serius mau ngapain dia bilang gitu? Ya kita lah di situ. Terus mau ngapain? Pakai nanya katanya. Ya kita. Loh, kamu punya suami loh, saya bilang gitu. Kamu punya suami kan? Udah amat. Suami saya juga selingkuh, seenaknya aja katanya. Ya jangan begitu. Masa nyari korbannya saya yang ngajak selingkuh. Terus akhirnya kan saya tanya itu berapa? 300. Mendingan buat rantai saya. Rantai motor saya bilang gitu. Udah gampang, rantai mah gampang nanti katanya. Kalau mau, yuk ntar jangankan rantai bang. Abang minta apa saya kasih. Oke lah, singkat cerita ya masuklah. Jadi dia langsung to the point. Emang tujuannya dan dia malah bilang jangan lama-lama ya bang ya. Soalnya saya harus pulang. Takut suaminya pulang. Keduluan suaminya. Suaminya ternyata itu supir taksi. Nah di situ ya pokoknya gimana sih perempuan ngejar-ngejar segala cara, pokoknya langsung buru-buru suruh ini. Berapa lama sama dia? Itu kalau itu saya juga nggak lama karena perempuannya nggak mau lama-lama. Saya nggak ngerti ini arahnya perempuan kemana gitu loh. Stres kali. Ya arahnya kemana, terus akhirnya udah bang. Udah kita pulang aja. Akhirnya suruh udah ya saya udahin. Tapi besoknya saya dibelikan itu rantai motor, dibeliin benar. Terus ban depan belakang dibelikan. Ban motor itu dibelikan. Nah, kembali lagi cerita ke yang tadi yang minta nikah. Iya. Itu akhirnya saya bilang, Kak, sama ini kan masih Kak, sepertinya saya udahin aja. Saya liatin foto perempuan itu tadi. Saya mau menikah sama dia. Padahal saya nggak nikah. Karena saya nggak mungkin, kakak itu orang kaya. Saya cuma ojol. Saya nggak menghasilkan uang. Masuk dia. Terus gimana tanggung jawabnya, kan udah saya. Loh kan yang minta kan kakak, saya bilang itu. Yang minta kakak di rumah kakak. Saya bilang itu. Terus gimana kok ya kalau abang nggak mau lagi begitu lagi, nanti saya cerita nih ke orang-orang katanya. Cerita aja, saya bilang gitu. Ngancam begitu. Cerita aja saya nggak khawatir, saya bilang.
Terus singkat cerita saya tinggal. Saya nggak mau lagi dihubungin sama dia karena faktor kaya juga ya, karena saya takutnya manjang urusannya. Nah saya masih ngejar yang istri supir taksi itu aja. Karena dia dia bicaranya real. Rantai rusak dibeliin, ban dibeliin. Saya anggap ini yang nyata-nyata aja lah. Nah ternyata perempuan ini emang, kalau abang tadi bilang stres, benar. Jadi dia hanya melampiaskan karena dengar suaminya selingkuh. Tapi itu lebih sering saya dan sama dia. Oh, sering sama Lebih dia. sering. Karena jujur namanya dia yang bayar, maka dia yang bayar. Gampang kan? Karena dia kerja sendiri, dibiliarkan. Kita mau kondo aja ya. Ya, nggak lama tuh ketahuan. Oh, ketahuan. Ketahuan suaminya. Saya kaget saya. Ketahuan. Jadi mungkin dari WA kali ya. Dari WA ketahuan, akhirnya saya di WA itu sama suami yang WA. Diajak minta temuan. Oke. Saya pikir istrinya, perempuan tuh ngajak temuan. Saya nyantai aja kan. Oke, saya ketemu waktu itu di Marakas, daerah Bekasi Utara. Di situ saya kaget. Ternyata sudah ada 7 orang temennya, supir taksi semua. Ngumpul, jebak saya. Jebak saya, intinya saya istrinya. Tuh dijebak dari handphone perempuan tadi. Saya bilang nyantai, jangan begitu bang. Abang nggak merasa dirinya gimana, saya bilang. Abang punya selingkuh juga. Itu urusan gua katanya. Lo nggak usah kecampur. Sekarang gini, kalau abang mau ngapain sama saya bilang gitu. Ya karena abang pernah udah bini gue hajar lo di sini katanya. Nah saya sok jagoan dulu. Nih bang, saya gituin. Anggota tubuh saya ini ada nilainya bang. Abang melukai hidung saya, melukai pelipis saya berdarah, duit. Apalagi abang ngeroyok. Lain lagi pasalnya. Pengeroyokan. Abang sendiri penganiayaan. Abang sama teman-teman pengeroyokan dan penganiayaan. Abang mau nyentuh saya, duit bagi saya. Enggak, saya nggak balas, cukup saya foto. Saya jagoan begitu. Saya foto, abang saya foto. Langsung saya lapor. Ya kan? Kasus abang mau perempuan lain saya udah tahu bang. Saya gituin. Istri abang yang cerita. Saya ini korban dari istri abang. Karena dia melampiaskan kekecewaannya terhadap abang yang main perempuan. Sampai saya begitu. Singkat cerita, ternyata datang tuh perempuan. Itu yang teman-temannya 7 orang kabur semua. Istrinya datang kabur semua, lari. Suaminya pun langsung ampun-ampunan di situ, minta maaf. Oh, takut ya? Takut. Oh. Mungkin karena ya satu dia kerja duitnya banyak juga. Oh, oke. Terus saya bilang, ibu, ini suami ibu, nggak ada apa-apa sama saya. Saya bilang gini, saya seharusnya yang marah sama kalian berdua. Kenapa masalah kalian berdua saya jadi korban segitu aja. Jadi berbalik fakta. Saya memutarbalikkan fakta supaya apa? Mereka itu nggak mengancam. Nah, singkat cerita akhirnya saya udah kalian kembali aja masing-masing. Saya mau keluar dari kehidupan kalian. Pamit, sampai sekarang langsung handphone saya blokir tuh. Handphone istrinya itu saya blokir. Terus saya pindah kos ke daerah Cawang. Sampai sekarang nggak ketemu lagi. Saya nggak mau. Jadi kisah ojol malam ini sebenarnya banyak. Banyak. Cuma itu yang saya ambil, yang sampai mohon maaf, yang sampai harus itu. Saya banyak ya narasumber yang ojol juga, saya ada beberapa sih ya. Malah ada juga yang perempuan, Bang. Perempuan juga ya. Iya. Oh itu paling ramai sih di channel ini yang ojol, kisah ojol perempuan itu bang. Sampai 1 juta viewers lebih. Oh ya.
Ya, jadi yang setelah mendengar ceritanya gitu ya, jadi memang kan karena dia kesulitan masalah ekonomi. Iya. Selain itu dia juga banyak problematika lah kehidupan rumah tangganya gitu loh. Nah, pernah ada di satu momen dia disuruh nganter makanan Iya. ke salah satu apartemen gitu ya. Pas udah di apartemen dia disuruh naik nih ke atas. Oh, ke atas ya. Pas buka pintu ternyata orang udah berumur lah, kakek-kakek tapi sangean gitu. Oh iya ya. Pas dikasih ya udah dia ditunjukin duit nih. Iya. Awalnya dari situ tuh. Kemudian karena dia melihat peluang, jadi akhirnya ojolnya cuma formalitas. Oh jadi sebenarnya itu. Nah, memang saya juga pernah sih Bang hidup di jalanan ya. Beberapa bulan gitu saya tahu kerasnya hidup di jalanan. Cuma kisah ojol ini memang paling menarik ya. Kalau di jalanan tuh emang kita sering ketemu banyak orang, orang random gitu ya. Nah, kembali lagi ke ceritanya Abang nih, yang wanita pertama itu dia ini ya ternyata seorang ya orang kerja di instansi. sebetulnya setelah waktu saya pernah yang tadi belum saya ceritakan, saya sempat dikenalkan sama anaknya. Anaknya itu ternyata calon dokter. Oh, oke. Wah, ini. Ya, perempuan calon dokter. Nah, wanita ini umur berapa? Kalau itu saya masih manggilnya kakak sih, sekitar 35 ada. 35. Ya. Anaknya juga masih remaja sih itu. Berarti dia memang single parent ya. Single parent yang ada masalah dengan lelakinya. Jadi dia udah mau kenal lagi sama seseorang tapi ternyata sudah beristri juga. Oke. Terus ada lagi satu cerita yang lucu, mohon maaf nih saya sebut wanita malam. Oke. Kan memang kalau kita sering nongkrong bareng sama wanita-wanita malam itu, ada suatu ketika itu ada wanita malam itu nyamperin saya, Bang, ayo ojek. Udah kenal kan, kemana nih? Mangga Besar, ya kan? Terus biasa saya kan 20 ya, gitu. Jangan kan 20, cepet juga saya bayar, gitu. Ya udah, percaya aja kan, ya udah tiap hari ketemu lah, ya udah naik. Ternyata dia nggak ke Mangga Besar, dia ngajaknya ke daerah Kemayoran. Oke. Saya bilang gitu, masuk, ini turun sini, masuk, abangnya masuk katanya. Abangnya masuk, mau ngapain sih? Ya udah masuk, parkir, udah parkir motor. Kan tiba-tiba apa? Dia itu ngajak. Karena saya masih mohon maaf takut, karena itu kan ya tanda kutip wanita malam kan. Satu takut penyakit, ya kan. Takut juga silsilah keluarganya dari mana. Saya akan bilang, maaf nih, saya manggilnya Mbak, saya nyari uang buat makan, bukan begini gitu ya. Dan Mbak juga nyari uang begini kan untuk keluarga ya gitu. Dia bilang apa? Kamu itu laki-laki goblok, bodoh katanya. Laki-laki lain aja itu rela bayarin keluar uang 300-400 buat saya. Kamu saya ajak gratis, saya bayarin aja. Karena saya membaca ini pikiran dia itu gini. Ada dua kemungkinan. Dia memanfaatkan saya nanti ke depannya. Karena dengan ini, apakah ntar ada kamera di situ, saya nggak tahu. Kedua, emang dia emang betul-betul bisa melihat. Artinya gini, potensi ini orang laki-laki ini bisa memberikan. Memang Bang Jari ini punya kelebihan ini ya, dia bisa kuat lebih lama ya. Ya sebenarnya sih, ya kalau buat saya sih nggak kelebihan, cuma kebiasaan. Bukan kelebihan khusus, dari kebiasaan saya itu gini ya. Dari kecil, dari muda itu saya itu diharamkan, emang udah diharamkan untuk berbuat
Oh. Jadi nggak pernah waktu muda nggak pernah coli. Saya pernah, tapi langsung dihukum. Ya berarti pernah dong. Ya, pernah. Nah, dari hukuman itu saya baru dikasih ilmunya. Oh, oke. Apa Ya, ilmunya? saya pernah, saya jujur, saya bilang saya pernah melakukan sama guru saya. Bukan caranya begitu. Saya dihukum waktu itu, maaf ya, saya suruh puasa. Puasa selama 1 tahun, Senin dan Kamis. Karena saya mengaku dulu yang berbuat disebutnya kalau bahasanya menganiaya diri sendiri disebutnya. Ya punya kesalahan. Kita punya kesalahan, kita mohon ampunan, kita suruh kasih hukuman. Nah, selama 1 tahun itu kan puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu kita didoktrin terus. Ya, memang itu bisa meredam. Nah, kita didoktrin gini, satu, dengan puasa energi kita itu nggak bisa dibuang sia-sia. Terus kedua, saya didoktrin ini yang namanya, mohon maaf, ini bukan saat kamu sekarang bujangan dibuang-buang gitu. Di masa tua kamu nanti 20-30 tahun yang akan datang kamu akan merasakan. Ya, merasakan pernikahan. Ya, maksudnya merasakan bahwa ini berguna. Nggak semua orang bisa. Itu guru saya udah bilang begitu. Jadi memang salah satu untuk meredam itu dengan melakukan puasa. Ya. Jadi Senin Kamis ini memang banyak fungsinya nih. Betul. Bukan cuma untuk meredam itu aja, tapi itu juga bisa membuat badan kita lebih sehat, ibadah kita juga lebih khusyuk. Gitu. Dan itu memang sangat dianjurkan sih ya, puasa Senin Kamis. Oke. Nah, tapi sekarang Bang Jerry masih jadi ojol. Saya masih sampai sekarang masih jadi ojol. Masih ojol terus. Ya masih narik malam terus. Masih ya. Jam 9 jam 10 berangkat keluar. Nanti pulang pagi. Nah, suka ketemu nggak sama customer yang Bang bayarnya tukar HS aja gitu? Kalau cerita ke situ banyak ya. Banyak. Cuma saya tidak semuanya bisa begitu. Tidak semua bisa begitu. Jadi apa ya? Banyak yang begitu. Banyak Bang, ya. Nanti saya nggak ada lagi sepi nih. Ntar besok ya ke kosannya. Itu apalagi daerah Mangga Besar. Oh pasti. Ya. Cuma sampai saya bilang gini, udah Kak, nggak apa-apa udah. Lain kali aja. Kalau ketemu bayar. Terus, karena apa ya? Ya emang itu emang ada kenyataan itu semuanya itu malam itu emang dunianya berbeda, sungguh-sungguh berbeda. Ya kemarin tuh saya baru dapat narasumber Bang. Jadi kalau dia bukan ojol sih ya. Nah, dia ini host aplikasi online. Oh ya. Nah, jadi dia kan memang kebetulan membernya itu kebanyakan perempuan nih. Nah, ada kejadian lucu di saat dia ketemu, diajakin. Pas baru dia itu dia udah gak sadar. Iya betul. Pas bangun-bangun motornya udah nggak ada. Ada yang begitu, makanya kita harus ambil pelajaran ya. Apalagi emang saya sendiri ya malam ini ya kan. Jadi kalau emang kita mau, mohon maaf ya, kalau ada yang perempuan bener-bener ngajak itu nggak segampang gitu. Ya. Di balik itu ada tujuan-tujuan. Ya. Makanya hati-hati buat laki-laki ya. Jangan terlalu mudah mau diiming-imingin baru dikasih ini langsung nyerah. Langsung. Kalau laki-laki kan gitu. Betul. Oke deh. Dari pengalaman Bang Jerry ini udah berapa tahun narik Bang? Saya dari Agustus 2015. Berarti sekarang 2006, 10 tahun. Udah 10 tahun. 10 tahun nanti. 2026 sekarang. Iya. 2011 tahun berarti nanti di bulan Agustus. 11 tahun. 11 tahun ya. Mulai narik 2015. 2015. Ya. Oke. Itu malam terus. Malam terus ya. Malam. Kuat ya fisiknya ya. Ya emang latar belakang saya dulu kan sebelum di ojol ini kan saya di suatu perusahaan yang kerja saya itu ngeluarin
kargo di bandara. Oh, Berangkat jam 11, pulang pagi. Itu 20 tahun udah saya jalanin udah malam terbiasa terus. gitu Jadi ya. sampai sekarang pun kalaupun nggak narik malam nggak bisa tidur. Udah terbalik dunia. Udah terbalik. Nah, makanya saya bilang ini saya udah termasuk aneh gitu loh. Buat saya sendiri aneh. Teman-teman juga nyaranin, kok Mas Parto tiap hari menarik malam, kok masih sehat aja ya, nggak sakit, nggak kena angin duduk, nggak ini katanya. Mungkin nggak tahu di balik sebelum ojol ini udah 20 tahun begadang. Ya, udah terbiasa Udah ya. terbiasa. Jadi di dalam tubuhnya Mas Jerry ini memang udah menyesuaikan Ya, betul. waktu dulu ya. Oke deh, Bang Jerry ya. Oke. Semoga rezekinya Bang Jerry lancar. Amin. Dan ya hati-hatilah udah ketemu orang-orang di sana. Ya, baik. Dan kalau bisa sih ya dihindarilah Bang. Ya, betul. Daging-daging mentah itu kadang-kadang apa ya, memang itu menggiurkan ya. Ya, Tapi di satu sisi karena daging mentah itu efeknya itu pasti nggak akan baik Betul. buat badan kita. ya. Itu ya entah takutnya nanti apes atau gimana gitu. Sial ya, betul. Apalagi daging mentah yang udah punya pemiliknya. Pemiliknya. Waduh. Iya. Itu kalau bisa dihindarilah sejauh mungkin tuh. Iya, betul. Bang Jerry ya. Oke, terima kasih udah mau berbagi buat cerita buat kita. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Bang Jerry ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Oke, baik buat teman-teman semua yang menonton podcast ini, kita bolehlah narik malam sebagai ojol, tapi kita tetap harus fokus. Tujuan kita itu adalah mencari nafkah yang sudah berkeluarga untuk anak istri, yang masih bujangan. Jangan mengikuti jejak-jejak yang salah. Jadi tetap fokus cari rezeki di malam hari, tapi hindari berbuat maksiat, karena akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Oke, Bang Jerry, terima kasih buat pesan-pesannya ya. Dan buat pasukan Tina, ingat ya, jangan terlalu gampang dikasih atau lo pingsan, ya kan? Ya. Buat teman-teman juga nih yang mau duduk dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jerry, makasih banyak ya. Terima kasih, selamat Sukses malam. terus buat Bang Oke, Jerry. terima kasih, Sehat-sehat Bang. ya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.